Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik dari generasi spesies manusia baru, generasi Adam terakhir, generasi Kristus, atau dengan kata lain juga generasi yang akan datang. Yang pertama, mereka adalah generasi yang bukan lagi berasal dari Adam. Atau dengan kata lain, nenek moyang kita bukan lagi Adam. Tetapi nenek moyang kita adalah Kristus. Ada satu lineage yang baru. Ada satu garis keturunan yang baru. Itu adalah keturunan Kristus. Kalau selama ini kita ada di lineage Adam pertama, makanya orang bilang jatuh bangun itu biasa, ya. Jangan terlalu rohani, belum sempurna. Masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh uang. Saudara, kalau menjadi lineage Christ ini atau satu lineage, satu garis keturunan ilahi ini, kita masih hidup di bumi. Dan hidup di bumi ini kita perlu makan. Tapi saudara dengar, kita ada di bumi ini bukan karena kemauan kita. Amin. Kalau Tuhan yang mau kita ada di bumi, masa sih dia tidak hikmat untuk kita dapat makan? Semut saja bisa dapat makan berlimpah-limpah bahkan di musim hujan. 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ini menetapkan satu lineage bagi kita. Lineage yang mana? Lineage yang punya benih ilahi. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita punya benih ilahi dalam hidup kita, kalau saudara tanam di kebunmu benih berkualitas tinggi, pasti beda dengan benih yang biasa. Cara tanamnya juga berbeda, perlakuannya juga berbeda. Maka pasti hasilnya berbeda. Kita punya kualitas bagus, tapi ternyata tanam dan perlakuannya tidak bagus. Jangan berharap hasilnya bagus. Makanya sampai hari ini banyak orang percaya Yesus lahir baru, tapi hidupnya tetap amburadul. Ikut apa yang dunia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ketika diperlakukan seperti perlakuan benih yang unggul itu, dia tidak mau. Lalu dia pergi mencari tempat-tempat yang perlakuan biasa pada umumnya. Makanya kualitas rohaninya tidak. Kualitas rohani itu bukan karena bisa melayani, bukan karena pintar berkhotbah. Itu tuh cuman hanya karena skill. Skill itu bisa dikembangkan. Orang yang tidak percaya Yesus juga punya skill luar biasa. Betul ya? Jadi jangan bangga kalau cuma punya skill. Yang kedua, generasi ciptaan baru di dalam Kristus adalah generasi yang sudah selesai dengan masa lalu. Generasi yang punya masa depan. Ingat, waktu saudara dalam Kristus lahir baru, saudara sudah tidak punya lagi masa lalu. Cuman setan dan manusia yang masih ingat saudara masa lalu. Halo? Nah, tapi jangan balik-balik lagi ke masa lalu itu. Yang ketiga, generasi ciptaan baru dalam Kristus. Generasi Adam terakhir adalah generasi yang tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi dia harus hidup bagi Allah. Itu harga mati, tidak ada boleh tawar-tawar. Jadi karena saudara sudah ditebus, sudah dibayar, hargamu sudah lunas dibayar, jangan lagi pakai tubuhmu untuk yang lain. Hidup bagi Allah artinya memuliakan Tuhan, bahkan bagian lain memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus. Roma 6 ayat 10-11. Jadi hidup bagi Allah itu bukan berarti tiap hari datang tinggal di gereja. Ya kan? Bukan melayani sepenuh waktu. Hidup bagi Allah itu di domain di mana engkau ada, engkau menghadirkan realita kerajaan Allah di sana.
Hidup bagi Allah itu kita sedang masuk dalam destiny ilahi itu. Lewat hidup kita kerajaannya ditegakkan. Lewat hidup kita kebenaran-kebenarannya nyata. Orang mengenal Kristus lewat hidup kita. Amin, itu hidup bagi Allah.